Konon kecantikannya memukau seorang pangeran, tapi ayah dari sang pangeran ternyata juga menaruh hati padanya. Kisahnya kemudian menjadi sebuah kisah duka. Di Jumat pagi yang cerah ini, setelah menyelesaikan sebuah urusan, ingin rasanya aku singgah di komplek makam Banyu Sumurup. Beberapa bulan yang lalu memang aku sempat singgah di komplek makam Banyu Sumurup, dan mengenai latar belakang serta keberadaannya juga sempat ditayangkan di Senyum Indonesia ini. Jika mendengar nama Banyu Sumurup, pastinya sebagian orang akan teringat mengenai kisah tentang Roro Oyi, atau juga ada yang menyebutnya sebagai Roro Hoyi. Dan rasanya cukup tepat jika kali ini aku mengangkat kembali kisah mengenai Roro Oyi ini. Kisah Roro Oyi ini jika dilihat dari berbagai literasi, maka juga memiliki berbagai versi. Ada yang murni mengatakan jika kisah seputar Roro Oyi ini hanyalah masalah cinta, tapi juga ada yang mengaitkannya dengan rencana pemberontakan. Sejauh ini memang belum bisa ditemukan sebab yang pasti mengenai kisah Roro Oyi ini, dan aku pun harus berhati-hati agar tidak terjebak pada sifat menghakimi. Lalu bagaimana kisah yang beredar mengenai nama Roro Oyi ini? Berikut yang bisa dihimpun Senyum Indonesia dari berbagai sumber. Roro Oyi konon merupakan seorang gadis cantik yang berasal dari Surabaya. Paras cantiknya kemudian menarik perhatian Sunan Amangkurat I, Raja Mataram yang sedang mencari pengganti istrinya yang telah meninggal. Roro Oyi dibawa ke Istana Mataram untuk dijadikan permaisuri oleh Sunan Amangkurat I, tetapi nasibnya tidak seindah wajahnya. Kisah tragis Roro Oyi bermula saat Sunan Amangkurat I yang berselimut duka akibat ditinggal Kanjeng Ratu Malang meminta dicarikan gadis yang bisa menggantikan sosok istri dalang Panjang Mas itu. Dua mantrinya yaitu Noyo Truno dan Yudokarti ditugasi mencari sosok itu. Petunjuknya, sosok itu harus berasal dari daerah dengan air sumurnya yang wangi, dan akhirnya petunjuk berhasil ditemukan di tepi Kalimas, Surabaya. Kala itu, Pangeran Pekik semasa berkuasa di Kadipaten Surabaya memiliki seorang mantri kepercayaan yaitu Ngabei Mangunjoyo. Roro Oyi yang masih belia tersebut merupakan putri dari Ngabei Mangunjoyo, sosok yang akhirnya dibawa menghadap Sunan di Keraton Pleret. Sunan Amangkurat I senang melihat bocah cantik berusia 8 atau sekitar 11 tahun itu, namun menganggapnya masih terlalu kecil. Bocah itu akhirnya dititipkan kepada mantri Kapedak yaitu Ngabei Wirorejo agar dibimbing hingga dewasa sampai siap dibawa masuk ke dalam istana. Masalah kemudian muncul ketika beberapa tahun kemudian Roro Oyi beranjak dewasa. Bermula dari Pangeran Tejoningrat atau Pangeran Adipati Anom yang berstatus sebagai putra mahkota bertandang dan singgah ke rumah Ngabei Wirorejo. Tanpa sengaja, Pangeran Anom melihat Roro Oyi saat sedang membatik bersama ibu angkatnya.
Pangeran Anom kemudian jatuh cinta pada pandangan pertama. Begitu mabuk kepayangnya Pangeran Anom pada Roro Oyi, hingga kemudian ia jatuh sakit di rumah pribadinya. Keadaan Pangeran Anom kemudian didengar oleh kakeknya, yaitu Pangeran Purboyo, yang begitu menyayangi pangeran muda itu. Dalam silsilah Mataram, Pangeran Purboyo merupakan kakak dari Sultan Agung, yang berarti paman dari ayahnya, yaitu Sunan Amangkurat I. Pangeran Purboyo kemudian mendatangi rumah Ngabe Wirorejo dan memaksa agar Roro Oyi diserahkan agar derita cucunya bisa disembuhkan. Ngabe Wirorejo sempat menolak karena takut dengan raja yang menitipkan bocah itu kepadanya. Namun akhirnya Ngabe Wirorejo tidak bisa menolak setelah Pangeran Purboyo berjanji akan menanggung semua akibat keputusan itu. Roro Oyi kemudian diserahkan dan dibawa ke Kadipaten. Sunan Amangkurat I yang mendapatkan laporan kejadian itu sangat murka. Kemarahannya begitu hebat dan memerintahkan semua pihak yang terlibat penyerahan Roro Oyi dihukum mati tanpa pandang bulu. Ngabe Wirorejo berikut anggota keluarganya dibuang ke Ponorogo. Namun belakangan semuanya dihabisi di tengah perjalanan. Tidak ditemukan data tentang apa hukuman untuk Pangeran Purboyo serta keluarganya. Hanya saja data sejarah mencatat Pangeran Purboyo yang sudah berusia lanjut tewas dalam pertempuran di Kegodok pada tanggal 13 Oktober 1676 saat menghadapi serangan Trunojoyo. Korban jiwa akibat kisah cinta Pangeran Anom itu ada yang menyebut sekitar 40 hingga 60 jiwa. Roro Oyi pun akhirnya terpaksa dihabisi oleh tangan putra mahkota yang mencintainya atas perintah paksa sang raja atau ayahandanya. Jasadnya kemudian dimakamkan di Banyusumurup, satu komplek dengan Pangeran Pekik dan para pengikut setianya. Tragedi Roro Oyi tersebut diperkirakan terjadi antara tahun 1668 hingga tahun 1670. Laporan tertulis Belanda yang mencatat rangkaian kejadian dramatis itu berangkat tahun 1669 dan 1670. Demikianlah, Roro Oyi, gadis malang dari Surabaya itu tewas dalam usia beranjak dewasa, menjadi korban trik dan intrik, pertikaian kejam ayah dan anak, para paman, bibi, dan para bangsawan di Keraton Pleret. Kematian Roro Oyi tidak hanya menyisakan duka bagi Pangeran Adipati Anom, tetapi juga menimbulkan kekacauan di Mataram. Sunan Amangkurat I kemudian menghadapi berbagai pemberontakan dari rakyat dan para bangsawan yang tidak puas dengan kebijakan dan kelakuannya. Salah satu pemberontak yang paling berbahaya adalah pemberontakan Trunojoyo. Trunojoyo bersekutu dengan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten dan juga Sultan Hasanuddin dari Goa untuk melawan Mataram dan juga VOC. Trunojoyo berhasil merebut Surabaya dan Madura serta mengancam keberadaan ibu kota Mataram. Sunan Amangkurat I terpaksa melarikan diri ke Tegal bersama keluarganya dan dikabarkan meninggal di sana pada tahun 1677 dan kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sunan Amangkurat II. Sunan Amangkurat II berusaha memulihkan kekuasaan Mataram dengan bantuan dari VOC. Sunan Amangkurat II pun kemudian berhasil mengalahkan Trunojoyo pada tahun 1679 dan lalu mengeksekusinya. Namun kemudian Susuhunan Amangkurat II juga harus menghadapi pemberontakan dari adiknya sendiri, yaitu Pangeran Puger, yang mengklaim dirinya sebagai raja dengan gelar Sunan Kuning. Kisah Roro Oyi tadi mewarnai banyak cerita tutur dan juga babat. Data faktual sejarah yang umumnya berasal dari catatan dan laporan Belanda hanya menuliskannya secara samar-samar. Namun menurut peneliti sejarah Mataram yaitu H.J. de Graaf, ada kekeliruan serius mengaitkan Pangeran Pekik dengan kisah Roro Oyi. Sebab Pangeran Pekik telah dieksekusi mati pada kisaran tahun 1659 oleh Sunan Amangkurat I. Artinya peristiwa yang berkaitan dengan Pangeran Pekik jauh sebelum episode cerita Ratu Malang dan juga Roro Oyi. De Graaf menyodorkan Pangeran Purboyo sebagai sosok yang punya kontribusi besar tertumpahnya darah Roro Oyi dan orang-orang di sekelilingnya. Dari data yang kemudian ditelaah De Graaf berdasarkan laporan tertulis Belanda itu, Pangeran Pekik dan keluarganya merupakan orang-orang yang dikuburkan di Banyusumurup saat awal-awal dipilih sebagai lokasi makam para terhukum. Baru kemudian menyusul Roro Oyi yang memang punya hubungan sejarah atau mungkin kekerabatan dengan Pangeran Pekik.
Sepanjang perjalanan menuju ke komplek makam Banyu Sumurup ini, aku tidak begitu yakin jika bisa masuk ke komplek makam. Sebab ini merupakan hari Jumat dan biasanya komplek baru akan dibuka ketika siang hari. Namun aku tetap melaju ke komplek makam Banyu Sumurup sambil berharap ada keajaiban jika salah seorang pemegang kunci komplek makam datang berkunjung. Jalan menuju ke arah Imogiri dari arah timur ini ketika musim liburan kemarin terbilang cukup padat. Namun karena aktivitas sudah banyak yang dimulai, maka kondisinya sepi dan sangat mengasihkan untuk ditelusuri. Wilayah Banyu Sumurup juga dikenal dengan banyaknya para pengrajin keris. Jadi jika teman perjalanan Senyum Indonesia ada yang memiliki pusaka berupa keris dan lainnya, lalu ingin memolesnya agar tampil cantik dan gagah, Banyu Sumurup bisa dipilih sebagai lokasinya. Dan tak lama tibalah aku di komplek makam Banyu Sumurup yang beberapa bulan lalu sempat direnovasi dan hasilnya memang terlihat kini. Ternyata keajaiban yang aku harapkan selama di perjalanan tadi tidak terwujud. Komplek makam Banyu Sumurup berada dalam kondisi terkunci dan aku tak bisa mendekat ke pusara makam dari Roro Oyi dan juga Pangeran Pekik yang disebutkan dalam paparan sebelumnya. Namun tetap aku berdiam diri dari luar dinding bagian selatan, menghaturkan hormat dan berharap segala kebaikan tercurah pada semua yang berada di lokasi ini, khususnya pada Roro Oyi dan juga Pangeran Pekik. Cukup lama aku berada di sekitar komplek makam Banyu Sumurup ini, sebab suasana yang sepi dengan desiran angin dan suara burung serta serangga sangat membuat nyaman dan betah berlama-lama di lokasi ini. Semoga ketenangan ini pula yang kini dinikmati para tokoh yang beristirahat di komplek makam Banyu Sumurup ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih.